Selamat datang di wisata alam dan budaya Candi Cangkuang yang tepatnya berada di Kampung Pulo, wilayah Cangkuang, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Cagar budaya Cangkuang terletak di sebuah daratan di tengah danau kecil atau situ, sehingga untuk mencapai tempat tersebut melalui jalur utama, pengunjung harus menyeberang dengan menggunakan rakit. Aslinya, Kampung Pulo dikelilingi seluruhnya oleh danau. Akan tetapi, kini hanya bagian utara yang masih berupa danau. Bagian selatannya telah berubah menjadi lahan persawahan. Selain candi, di pulau itu juga terdapat pemukiman adat yaitu Kampung Pulo, yang juga menjadi bagian dari kawasan cagar budaya. Di tempat ini, semua terasa begitu tenang. Langit biru, air yang mengalir perlahan, dan udara segar memberikan suasana yang damai. Pepohonan hijau di kejauhan menyatu dengan riak air, menciptakan pemandangan yang begitu menjejukkan mata. Semua terasa begitu alami, tanpa adanya gangguan. Jika ingin menikmati keindahan alam dan sejarah sekaligus, Candi Cangkuang adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, Saya Calia, saya Tiara. saya Davita. Saya Devi. Dan saya Najwa. Hari ini kita berada di sebuah kampung yang unik, yaitu Desa Cangkuang, Kampung Pulo yang ada di Garut. Desa ini terkenal dengan budaya dan tradisi yang sangat kaya, serta aturan adat yang dijaga hingga sekarang. Tapi gimana ya masyarakat di sini menjaga identitas budaya mereka di tengah perubahan zaman? Yuk kita jelajahi dan pelajari lebih dalam tentang kehidupan dan tradisi di Kampung Pulo. Kampung ini memiliki sejarah yang unik loh. Konon, Kampung Pulo didirikan oleh Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Beliau mengutus salah satu anaknya untuk menjaga tempat ini sebagai pusat penyebaran ajaran Islam. Nah, sampai sekarang adat dan tradisi di Kampung Pulo masih dijaga ketat. Seperti jumlah rumah yang selalu 6 dan tidak berubah-ubah. Seru banget kan? Yuk kita lihat lebih dalam tentang kehidupan di sini bareng teman-teman aku. Rumah adat di Kampung Pulo ini disebut juga dengan rumah pulo, yang desainnya sangat unik. Atapnya seperti pelana dan dindingnya menggunakan kayu yang sangat kokoh. Konon rumah di sini ini menggunakan filosofi yang sangat kuat agar masyarakat di sini bisa menyatu dengan manusia, alam, dan Tuhannya. Setiap elemen rumah ini punya makna yang kuat dalam kehidupan masyarakat di sini. Dan walaupun satu lingkungan, tetapi airnya pun berbeda setiap rumahnya. Lalu rumah adat Kampung Pulo nggak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai simbol kekuatan budaya dan tradisi tetap hidup di sini. Seru banget kan ya? Di Kampung Pulo ada beberapa aturan yang sangat dihormati, seperti larangan untuk menambah jumlah rumah yang hanya boleh ada 6 dan juga 1 musola. Selain itu ada larangan untuk menebang pohon sembarangan karena pohon dianggap sebagai bagian dari alam yang harus dijaga. Aturan-aturan ini bukan hanya sekedar hukum, tapi juga sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta melestarikan nilai-nilai tradisional yang sudah ada sejak lama. Jadi, meskipun ada larangan, semua dilakukan untuk kebaikan bersama dan kelestarian desa ini. Halo semuanya, di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Sri. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu setelah mengizinkan kami untuk berwawancara, berbincang-bincang sedikit. Bapak Ibu bisa menceritakan nggak sih asal-usul Kampung Pulo ini seperti apa? Ya, pertama-tama perkenalkan nama Ibu Nia. Iya, Di sini sebagai juru pelihara situs rumah adat Kampung Pulo. Jadi pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada adik-adik ini di kawasan cagar budaya Candi Cangkuang. Sebenarnya di sini ada 2 peninggalan. Yang pertama peninggalan agama Hindu dengan adanya bangunan candi. Yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam kuno, makam yang Mbah Dalem Arif Muhammad dan kompleks rumah adat. Nah, tadi pertanyaannya kan mengenai kompleks rumah adat. Jadi
Jadi kalau untuk rumah adat sendiri ini ada hubungannya dengan Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Kebetulan komplek rumah adat ini merupakan simbol dari keturunan beliau yang berjumlah 7 orang. 7 orang. Ya, jadi di Kampung Pulau itu ada 7 bangunan pokok, 6 bangunan rumah itu mensimbolikan dari anak yang perempuan. Sedangkan 1 musola itu simbol dari anak laki-laki. Gitu. Berarti yang tinggal di sana itu keturunan beliau. Iya, yang untuk tinggal di Kampung Pulau memang jelas harus keturunan dari Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Tetapi kalau untuk melanjutkan apabila ada kekosongan suatu rumahnya, ada kekosongan, itu jatuhnya itu ke anak perempuan atau matrilineal, garis keturunan dari ibu. Oh, seperti itu ya. Terus apakah Kampung Pulau juga punya cerita mitos gitu ya dari sejarahnya gitu? Kalau mungkin mitos ada beberapa, tapi kalau untuk larangan adat atau adat istiadat lah di sini gitu. itu ada beberapa. Di antaranya 1, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Oh, seperti Nah, itu. hari Rabu di sini hitungannya itu Selasa selepas asar itu sudah masuk hari Rabu. Selasa selepas asar. Iya, seperti itu jadi pergantiannya itu selepas asar. Oh, Jadi kalau sekarang asarnya jam 3 ya otomatis jam 3 lewat 2 menit atau 3 menit udah itu masuk udah gak boleh pergantian. gitu. Iya. Yang kedua di Kampung Pulau tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang berkaki 4. Sapi, kambing di sini tidak boleh memelihara, tetapi kalau untuk memakan, menyembelih boleh. Yang tidak boleh itu bikin kandang di sekitaran komplek rumah adat. Tadi Neng lewat, Iya. nggak ada kan? Gak ada ya sama sekali. Lalu yang ketiga di Kampung Pulau tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah bangunan pokok. Seperti yang Ibu katakan itu harus 7 bangunan pokok karena 7 itu sebagai simbol dari putra-putri dari Muhammad. Lalu di Kampung Pulau dari 1 kampung ini hanya dihuni 6 kepala keluarga. Hanya 6 ya. Jadi 1 rumah itu wajib 1 kepala keluarga. Nah, seperti yang Ibu katakan bahwa jika di dalam keluarga misalkan ada yang dewasa terus menikah, maka 2 minggu setelah menikah kami harus keluar dari Kampung Pulau selama orang tuanya masih ada. Masih ada. Nah, jika orang tuanya meninggal, ibu bapaknya meninggal, si anak yang tadi menikah keluar bisa kembali lagi ke sini untuk menempati rumah yang kosong. Tapi yang hak atas rumah ini anak perempuan atau matrilineal. Tapi kalau misalkan hanya bapaknya saja yang sudah wafat, Otomatis itu ikut ke anaknya. ke anaknya. Iya, otomatis jadi diganti dengan kakak Itu. anaknya. Iya. Tapi ibunya juga boleh masih boleh tinggal di sini. Boleh, berarti ikut ke kakak Kakaknya. anaknya. Ya, karena kan yang jelas jangan 2 kepala keluarga. Ah, iya. Ya, yang selanjutnya di Kampung Pulau tidak boleh membuat rumah beratap jure. Jure itu seperti prisma. Oh, Seperti bangunan Jawa. oh seperti Ya, itu. harus selamanya jolopong. Jadi Neng kan perhatikan bentuk atap di bawah itu kan memanjang. Iya. Di sini orang bilang tuh namanya tuh jolopong. Jolopong. Atau yang sebelah sana itu julang apak lah. Oh, Nah, aturannya itu harus seperti itu. Dan keturunan di sini juga tidak boleh memukul gong besar dari perunggu atau seperti alat musik gamelan gitu kan oh ada suka gamelan. gong. Oh ya, itu nggak boleh. Tidak boleh. Oh, ya kalau misalkan anaknya sudah menikah nih, tapi terus orang tuanya wafat, berarti tuh anaknya mau gak mau tuh harus kesini. Ya, ini ada beberapa kasus contoh-contoh kasus. Oh iya, ini. contohnya. Misalkan di dalam suatu keluarga itu ada ya anaknya itu kan semuanya perempuan. Iya. Semuanya sudah menikah. Iya. Otomatis jika orang tuanya meninggal, kami berhak untuk tinggal di sini. Oh, Ya, seperti itu. Untuk yang perempuan. Iya, perempuan. Tetapi kami juga terbatas dengan suami. Kalau suami tidak berkenan untuk tinggal di Kampung Pulau itu tidak bisa memaksa juga. Oh, jadi Ya, emang tetap. keinginan sendiri gitu ya? Keinginan sendiri dan juga keinginan suami juga. Karena kalau suami kami tidak bersedia untuk tinggal di Kampung Pulau ya tidak. Tidak bisa gitu Nah, ya? kalau anak-anaknya semuanya suaminya tidak mau tinggal di sini, otomatis orang tua mencari adik mama atau kakak mama. Iya. Boleh Ya, yang kayak gitu ya. Oh, ya. Terus ya menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Lalu apa ada tradisi adat upacara yang atau kebiasaan yang unik gitu yang Di Kampung Pulau, alhamdulillah semuanya sudah Muslim, sudah Muslim, Islam. oh iya. Tapi ada beberapa tradisi atau kebudayaan yang bernuansa Hindu Oh, masih sampai ada. sekarang masih dilakukan. Ini ada beberapa contoh, di antaranya satu ada istilah ngibakan atau memandikan benda pusaka. Bisa dilihat nanti ada fotonya. Oh, iya. Kebetulan untuk ngibakan benda pusaka itu dilakukannya itu tanggal 14 Mulut. 14 mulut. Iya, Biasanya kalau kemarin bertepatan dengan tanggal 17 September. Nah, itu biasanya dilakukan tengah malam. Nanti acaranya di sekitaran komplek rumah adat. Di sana. Lalu yang kedua itu ada istilah mitembian. Itu ritual sebelum tanam padi. oh tanam padi. Ya, lalu ada istilah niiskeun pare. Kalau niiskeun pare itu kegiatan sehabis panen. Oh, sehabis Nah, panen. itu Neng kan lihat ada yang Oh iya di situ. Nah, Oh. itu setelah padi kering nanti dimasukkan ke tempat penyimpanan. Kan? Seminggu atau 2 minggu dari sana
nanti warga sini bikin nasi kuning. Tapi itu per rumah sih, bukan per rumah, satu ya. ya. Jadi bikin nasi kuning, nanti didoakan oleh sesepuh di sini dan dibagikan ke tetangga, ke saudara lah. Sebagai bentuk rasa syukur bahwa telah panen. Itu yang pertama, yang adat itu yang apa ya, ngumbah pusaka. Memandikan pusaka itu dilakukan oleh semua. Kalau untuk memandikan benda pusaka sebenarnya itu memang terbuka untuk umum. Iya. Tetapi kalau untuk benda pusakanya memang tidak dimiliki oleh semua orang. Makanya kalau yang memiliki ya monggo silahkan ikut. Tapi kalau tidak memiliki nggak ikut juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh, iya. Tapi itu terbuka untuk umum. Oh, terbuka. Ya. Jadi kalau Neng misalkan suatu saat Kesini lagi jadwalnya, gitu. mau lihat penasaran, silahkan. Kalau didokumentasikan seperti itu? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, gimana sih pengaruh budaya Sunda terhadap kehidupan masyarakat di Kampung Pulo? Sebenarnya kami kalau untuk Sunda itu memang karena pergaulan juga kan anak-anak sudah tidak ya, bahasa juga sekarang kan bahasanya semi gaul juga ya. Tapi sebenarnya kalau untuk yang tradisi Sunda biasanya ini kan acara pernikahan jelas itu menggunakan adat Sunda gitu. Iya, tapi kalau untuk bahasa untuk sehari-hari ya itu mengikuti zaman lah. Mengikuti zaman. Karena anak-anak juga kan jarang juga yang berbahasa Sunda. Itu mereka campuran karena kan mereka udah masuk TK otomatis yang digunakan itu bahasa Indonesia ya seperti itu. Ya, tapi kalau untuk yang tradisi yang pernikahan itu jelas Sunda. Oh, seperti itu. Kalau nikah jelas kalau di sininya pihak perempuan ya otomatis di sini. Di sini ya. Karena tapi kalau untuk dari sininya pihak laki-laki otomatis ya keluar. Gitu. Menggelar acaranya di sini apa di rumahnya? Di rumah di bawah kan ada pelataran atau Ya. di sini bilangnya tuburuan. Jadi kalau ada yang hajatan nikahan ya di sana. Tapi sebenarnya kalau untuk sistem pernikahan di sini ada dua sistem, bisa endogami, bisa eksogami. Kami bisa menikah dengan satu kampung karena kan di sini kan keturunan. Iya, keturunan. Tapi kan udah beberapa generasi jadi kami bisa menikah sih dengan satu kampung ini. Pada saat itu belum boleh gitu. Kalau dalam aturan agama juga kan sepupu kan bisa menikah. Iya, sepupu. Ini kan apalagi kami kan udah beberapa generasi jadi ya otomatis bisa. Bisa gitu. Jadi bisa menikah dengan satu keturunan di sini, bisa menikah dengan orang luar. Nah, kalau keturunan dari sininya laki-laki, kalau menikah dengan orang luar otomatis tidak ada kesempatan untuk menetap. Oh, kalau laki-laki ya? Iya, tapi kalau menikahnya masih dengan turunan Kampung Pulo di sini bisa masih bisa. Ya bisa karena ditarik oleh istrinya. Iya. Oh iya. Ya itu. Jadi sistem endogami, eksogami. Tapi nggak ada larangan gitu ya untuk yang perempuan nikah sama orang luar itu nggak ada larangan? Nggak ada, bebas. Kami bisa menikah ya, kata ibu juga bisa menikah dengan satu kampung ini atau keturunan sini. Bisa orang luar, bisa orang Jakarta, Bandung, ya bebas. Dibikin pesta gitu-gitu ya? Seperti adat Sunda. Yang jelas memang tidak menggunakan yang bernuansa memukul gong. Kan itu ada istilah gamelan itu kan jarang-jarang ini. Tapi kalau misalkan ada hiburan, kan sekarang populernya organ tunggal atau organ itu boleh. Boleh, bebas di sini bisa dilakukan. Berarti udah mengikuti perkembangan zaman banget. Yang penting memang aturan pokok yang tadi pantangan yang ibu katakan 5 pamali itu yang memang tidak boleh dilanggar. Yang 5 itu ya? Iya, yang 5 itu. Terima kasih banyak ya Ibu atas bincang-bincangnya dengan saya. Terus atas penjelasannya juga. Menarik banget gak sih buat pengetahuan kita ya teman-teman semua. Semoga Kampung Pulo terus melestarikan tradisi dan budaya yang ada ya guys. Ya, mungkin segitu aja ya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas kunjungannya. Ya. Nah, sekarang aku lagi ada di Candi Cangkuang. Candi Cangkuang adalah salah satu candi Hindu yang berada di Jawa Barat. Tempatnya di Kampung Pulo, wilayah Cangkuang, Kecamatan Leles, Garut. Bangunan ini tuh merupakan candi yang pertama kali ditemukan di tanah Sunda dan menjadi candi Hindu satu-satunya di Sunda. Candi Cangkuang merupakan peninggalan dari kerajaan Sunda pertama, yaitu Kerajaan Galuh. Meski bercorak Hindu, di dekat lokasi Candi Cangkuang tuh terletak makam Mbah Arif Muhammad, yaitu pemuka agama Islam yang dipercaya sebagai leluhur penduduk desa Cangkuang. Sampai sekarang tuh Candi Cangkuang masih dilestarikan oleh masyarakat di sekitar sini ya.
di masyarakat Garut lah contohnya. Situs Candi Cangkuang tuh sudah sangat terkenal sampai dijadikan destinasi wisata di kota ini. Lalu di Kampung Pulau ini tuh masih kental lah ya. Oke, segitu aja sejarah dari Candi Cangkuang. Udah. Makam ini merupakan makam para leluhur atau tokoh besar yang berperan penting dalam kehidupan dan tradisi di Kampung Pulau. Di sini masyarakat melakukan ziarah untuk mendoakan para leluhur. Makam ini juga dianggap sebagai tempat sakral yang menunjukkan kedekatan masyarakat Kampung Pulau dengan para leluhur dengan sebagai bentuk rasa hormat mereka terhadap sejarah dan tradisi yang ada. Tempat ini tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga penting dalam menjaga hubungan spiritual dengan masa lalu. Menarik. Halo semuanya, saya Davita Safitri dan kali ini saya nggak sendirian. Di sini ada Ibu siapa? Ibu Sri Hartati. Ibu Sri Hartati. Ibu tinggal di sini ya Bu ya? Iya. Umurnya kira-kira berapa Ibu? Sekarang saya berumur 45 tahun. 45 tahun. Punya anak berapa Bu? 3. 3. Tiga. Wow. Oh iya, langsung aja ke ceritain tentang kehidupan sehari-hari aja kali ya Bu ya. Oke, di sini gimana sih jaga lingkungan sekitar, masyarakat ini ngelakuinnya kayak gimana? Ya sehari-harinya beraktivitas seperti biasa aja, kayak bersih-bersih udah sebagai rutinitas itu, kayak bersih-bersih menyapu Ada kayak gotong royong gitu? Ya ada. Jumsih lah istilahnya. Oh, ya, jumsih. Jumat bersih. Oh, ya. Jumat bersih. Ya. Jadi setiap hari Jumat? Ya, kerja bakti bersama-sama antara lingkungan di sini ya. Sama pedagang paling juga yang Pedagang juga? Ya, pedagang itu diikut sertakan lah istilahnya. Ya. Terus kalau misalkan jenis makanan khas yang sering dibuat atau dikonsumsi di Kampung Pulau ini tuh apa sih? Ya kalau makanan biasa, tapi yang khas di sini istilahnya burayot istilahnya. Burayot, Ciri ciri khas. Ciri Apa khas sih burayot tuh Bu? Ya terbuat dari tepung beras sama gula aren. Ya minyak biasa aja diolah kayak burayot, kayak adonan kue cucur itu. Kue cucur. Iya, adonannya. Ya. Biasa yang makan orang sini atau Ya dari yang pengunjung juga ada yang juga? beli ya, ada dijual jualan, juga? ya dijual. Oh, ya. dijual juga. Jual. Orang yang jual di sini tuh orang yang di sini juga apa gimana Bu? Ya, apa di luar? kalau ya otomatis yang di sini ya 6 kios itu 6 kepala keluarga jualan, Oh, jualan. tapi yang lainnya masih turunan sini yang udah keluar ya. Oh, berarti mata pencahariannya yang di sini tuh jualan? Jualan ya berkebun, bercocok tanam ya, sawah lah istilahnya, menggarap Berarti- sawah. Oh, berarti di sini tuh setiap rumah ada satu sawah yang rame-rame gitu atau gimana Bu? Menggarap sawahnya? Enggak, itu sawahnya kan ada yang pajak, ada yang ibu yang garap di sini sawah carik. Jadi pembagian sama aparat desa istilahnya gitu, iya. Ada istilah carik, ada istilah pajak. Kalau pajak yang punya sendiri lah istilahnya. Kalau carik mah penghasilannya dibagi 2 sama aparat desa ya, desa lah istilahnya. Nanamnya tuh biasa cuma nanam padi atau nanam yang lain? Padi aja. Padi aja? Enggak palawija, enggak padi aja. Berarti padi itu nggak dijual ya Bu? Enggak, Di sini? untuk makan Untuk aja. makan aja? Yang sebagiannya ya dijual untuk ke sawahnya lagi, untuk biaya sawah lagi. Kayak mencakul, menanam padinya kan itu harus pakai orang lah istilahnya gitu ya. Oke, bagus ya, menarik banget ya guys. Oke teman-teman semuanya, seru kan apa yang kita jalanin? Tadi juga ada wawancara, ada informasi. Semoga kalian dapat mencerna dan dapat mengambil informasi dari kita semua, karena budaya adalah warisan bernilai Yang perlu dijaga dan dilestarikan oleh kita semua. Oke, dari kelompok 1 sampai jumpa. Terima kasih.